ukuran lingkar kepala begitu ya. Kemudian interpretasinya bagaimana untuk mengetahui status gizi? Ada yang tahu? Oh, ini lingkar kepalanya normal. Oh, ini berat badannya normal. Ini tinggi badannya normal. Itu tahunya dari mana? Tahu ya. Ada yang punya adik bayi di sini? Adik yang masih bayi maksudnya, usia 0 sampai 5 tahun. Ada. Siapa? Hasna. Nah, Hasna pernah lihat buku Kartu Menuju Sehat warnanya pink? Tahu saja tapi nggak lihat isinya. Nah, tahu ya, warnanya pink. Biasanya semua ibu hamil kalau periksa ke fasilitas kesehatan harus diberi buku itu. Di buku itu lengkap dari pemeriksaan sampai nanti anak usia 5 tahun. Untuk persiapan MPASI juga ada di situ. Untuk mengukur tinggi badan, berat badan ada di situ. Kemudian di situ juga tercatat riwayat dari ibu hamil sampai anaknya lahir. Kemudian hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika ibu hamil mengalami suatu hal, misalkan nyeri perutnya atau ASI-nya tidak keluar, nanti di situ ada semua di buku KMS itu. Punya warnanya pink. Nanti bisa dibuka sendiri di Google ada. Nah, di dalam KMS di dalam buku KMS itu ada grafik seperti ini. Pernah lihat ya? Nah, grafik ini. Grafiknya banyak sekali. Bayi laki-laki nanti sendiri, bayi perempuan nanti sendiri. Nah, grafiknya itu isinya macam-macam. Ada tinggi badan menurut usia, ada berat badan menurut usia, ada lingkar kepala menurut usia, ada tinggi badan menurut berat badan. Itu sudah ada di sini. Jadi kita tidak perlu menghafalkan anak segini itu harusnya tingginya segini, beratnya segini, tidak. Tinggal kita masukkan saja nanti di tabel KMS-nya ini. Nah, ini kalau yang ini berat badan menurut usia. Yang di bawah ini adalah usianya. Dari usia 0, 1, 2, 3 ini bulan hitungannya sampai 2 tahun. Nanti 2 tahun grafiknya udah beda lagi. Misalkan nanti anaknya sekarang usianya 1 tahun 12 bulan ya. Kayaknya di sini. Kemudian nanti tinggal kita pakai beratnya berapa. Misalkan beratnya 10 kilo. 10 usianya 1 tahun. Ditarik garis, ketemunya di mana? Kalau masih di warna hijau, baik hijau tua maupun hijau muda, di situ masih di batas normal. Terima kasih Pak Rosa. Kalau masih di batas hijau, itu masih di batas normal. Tapi kalau sudah di angka kuning, berarti itu sudah di tahap yang kurang. Bisa di overweight maupun di underweight. Kalau yang di bawah underweight, yang di atas overweight. Ini untuk usia 0 sampai 5 tahun. Kalau lebih dari 5 tahun pakai apa? Pakai IMT. Kalau lebih dari 5 tahun untuk pengukuran status gizi menggunakan IMT. Tahu cara mengukur IMT? Gimana? Badan dibagi itu. Dibagi 2 kuadran, tinggi badan kuadran dalam materai. Berat badan, tinggi badan, berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadran. Betul. Itu ya. Itu caranya mengukur IMT. Kemudian nanti tinggal dikategorikan yang underweight, overweight atau normal. Nah, namanya anak-anak itu setiap bulan harus diukur semuanya. Tinggi badan, berat badan. Makanya kan ada posyandu ya. Posyandu kan itu setiap bulan. Nah, itu untuk mengukur progresivitas dari penambahan status gizi si anak tersebut. Di sini aja hitungannya per bulan. Berarti posyandu itu pengukurannya harus dilakukan per bulan dan harus ada peningkatan. Grafiknya harus naik ke sana. Tidak boleh mendatar atau turun. Pada anak-anak normal juga gitu. Maksudnya yang tanpa ada gangguan ya.
itu juga grafik penambahan tinggi badan dan berat badan harus naik ke atas, tidak boleh lurus saja. Kayak ini harus naik ke atas. Kalau sampai hasilnya itu lurus ke samping, berarti harus ada penanganan khusus, mungkin ASI-nya yang kurang atau hal lain yang mungkin perlu diperiksa lagi, mana yang perlu diperbaiki. Dan tentunya kalian tahu sendiri kenapa tinggi badan dan berat badan sangat diperhatikan sebegitunya, karena memang golden age, usia emas pertumbuhan dan perkembangan anak kan di 2 tahun pertama, 1000 hari pertama ya. Maka optimalkan di situ, berikan gizi nutrisi yang maksimal untuk proses pertumbuhan dan perkembangan otaknya. Untuk pertumbuhan perkembangan otak itu dibutuhkan banyak lemak. Makanya pada anak-anak utamanya yang sudah mulai makan ya, sudah mulai makan itu kan usia 6 bulan. Nah, itu harus ada lemak tambahannya. Karena tujuannya yaitu untuk mempercepat proses pertumbuhan otaknya. Pertumbuhan otak, mielin itu kan terbuat dari lemak. Ya, salah satunya yang dibutuhkan dari nutrisi yang mengandung lemak itu tadi. Lemak banyak sekali sumbernya, bisa dari minyak tambahan, kemudian keju.